Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan pada materi di pertemuan 6 terkait dengan manajemen koperasi dapat menambah referensi dan wawasan kita semua, sehingga kita bisa dan mampu menjalankan dan menggerakkan roda koperasi ketika nanti teman-teman lulus. Berikutnya pada materi kuliah ini ada beberapa poin yang harus dipahami oleh kita semua. Yang pertama adalah mahasiswa harus mampu memahami dan membedakan tentang manajemen dan manajer koperasi. Kemudian menganalisis tentang hubungan antara pengurus, pengawas, dan manajer. Nah, berikutnya kita bahas satu-satu terkait dengan poin ini. Yang pertama adalah sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, marilah kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan manajemen dan manajer. Beberapa pengertian terkait dengan manajemen adalah yang pertama, manajemen sebagai ilmu pengetahuan atau manajemen is science adalah bersifat interdisipliner, di mana mempergunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan matematika. Manajemen sebagai suatu sistem, manajemen sistem adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang berikutnya, manajemen sebagai suatu fungsi. Manajemen is a function adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain, walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Atau yang keempat, manajemen sebagai suatu proses. Manajemen proses adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. Manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen is profession adalah suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu, antara lain profesi di bidang kedokteran, bidang teknik, dan bidang hukum. Manajemen sebagai kumpulan orang. Manajemen is a people, group of people adalah suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan pimpinan di dalam organisasi, antara lain kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, dan kelompok pimpinan bawah. Berikutnya, di sini kita melihat suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan perencanaan, planning, kemudian organisasi, organizing, kemudian pelaksanaan, actualizing, dan pengawasan, controlling dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Berikutnya ada beberapa tokoh dalam memberikan definisi tentang manajemen ini. Salah satunya adalah di sini ada manajemen menurut Henry Fayol, di mana fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Sementara menurut Stoner, perencanaan, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Definisi manajemen menurut Kunitz dan Donnell menitik beratkan pada pemanfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan. Agar tujuan dapat dicapai, orang-orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas atau job description. Berikutnya, dalam manajemen juga, di mana input, proses, output adalah bagian dari sumber fungsi dan tujuan sumber daya, tujuan daya manajemen. Kemudian sarana manajemen, di sini ada man,
manusia ada uang, money, ada materi, materials, ada alat atau mesin, ada metode, ada pasar atau market. Kemudian fungsi-fungsi manajemen di sini ada perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, dan pengarahan dan implementasian, directing dan lending, pengawasan dan pengendalian, controlling. Kemudian kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen ada planning, penentuan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan yang terbaik. Kemudian organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas yang dapat dilakukan. Kemudian controlling, monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Leading, proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan, menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen dan menunjukkan keterkaitan timbal balik antara fungsi manajemen. Keterangan berikutnya, manajemen dalam koperasi adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta kekayaan untuk mencapai tujuannya. Kemudian manajemen koperasi adalah kegiatan kegiatan profesional yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dengan mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi mencapai tujuan-tujuannya berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Kemudian kemudian tujuan dan output dari manajemen koperasi. Output koperasi sebagai perusahaan, output koperasi sebagai lembaga sosioekonomi. Output koperasi sebagai perusahaan tentunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kemudian membantu para anggota untuk meningkatkan profit perusahaan sehingga para anggotanya bisa meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian di output koperasi sebagai lembaga sosioekonomi, di mana koperasi sebagai implementasi dari nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya ada pendekatan manajemen koperasi, ada pendekatan sistem holistik, dan ada pendekatan secara situasional, di mana kedua pendekatan ini kadang bisa diimplementasikan secara bersamaan. Contohnya adalah ketika ada kasus dalam hal kredit macet di koperasi simpan pinjam. Nah, pendekatan penyelesaiannya adalah harus melihat kondisi usaha dari klien, lalu memitigasinya, kemudian memberikan arahan-arahan sehingga klien kita itu bisa diberikan solusi sesuai dengan analisa situasi dan solusi yang relevan dengan dinamika usaha klien kita di lapangan. Kemudian berikutnya perangkat manajemen koperasi. Yang pertama ada perangkat hukum dan perangkat peraturan hukum eksternal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, peraturan pemerintah dan instruksi presiden. Kemudian ada keputusan menteri perda yang dihubungkan dengan koperasi. Bagi pihak manajemen merupakan faktor strategis yang dapat memunculkan peluang dan tantangan bagi koperasi. Contohnya adalah di peraturan pemerintah nomor 9/95 tentang kegiatan usaha simpan pinjam. Kemudian ada Kemenkop dan PKM nomor 351/98 tentang juklak usaha simpan pinjam
Kemudian ada di Kemenkop dan PKM nomor 194/98 Juklak Tentang Kesehatan, KSP, USP, Koperasi. Kemudian ada Kemenkop dan PKM nomor 9/99 tentang Wasdal, pihak manajemen koperasi tidak dapat menghindar dari ketentuan perundangan yang berlaku, melainkan harus dijadikan faktor pendorong bagi pengembangan koperasi. Berikutnya kita lihat manajer. Nah, tadi kita bahas terkait dengan manajemen, ada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, directing, sekaligus sebagai kontrol dan evaluasi. Nah, di sini manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada manajer tingkatannya menurut tingkatannya, yaitu tinggi, top manager, kemudian menengah, middle manager, kemudian bawah, manager, lower manager. Kemudian berikutnya ada di tingkatan manajer. Nah, pada tingkatan manajer ini yang pertama ada di manajer puncak, kemudian mereka bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, contohnya direktur, presiden, kepala, dan sebagainya dalam organisasi koperasi. Kemudian ada manajer menengah, membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional, contoh kepala seksi, kepala bagian dalam organisasi koperasi. Kemudian ada manajer bawah, memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, contoh mandor, pengawas lapangan, atau dalam koperasi atau dalam suatu usaha. Kemudian berikutnya kita bicara terkait dengan keterampilan manajer, keterampilan teknis, ada technical skills. Nah, kemampuan menggunakan alat termasuk alat bantu, tools, menerapkan prosedur operasional standar, dan pengetahuan teknik khusus dalam menjalankan organisasi koperasi agar mampu meningkatkan kinerja dan value dari koperasi atau kesejahteraan anggota koperasi. Kemudian keterampilan manusiawi, human skill, kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan memotivasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok dalam organisasi koperasi sehingga roda organisasinya bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan produktif. Kemudian keterampilan konseptual, kemampuan untuk mengorganisasi dan memadukan berbagai kepentingan dan bagian di dalam organisasi demi terciptanya kerjasama, kesamaan standar operasional, prosedur, dan percepatan dalam mencapai tujuan, kemudian memberikan perbaikan yang terus-menerus dalam operasi yang dipimpinnya. Kemudian ada manajer harus mampu bekerja secara efisien dan efektif. Ini prestasi manajerial. Efisiensi, kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu dengan tepat. Doing this right. Efektivitas, kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat. Doing the right things. Kemudian ada manajer efisien. Nah, manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi dari input yang digunakan, manajer yang dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai output yang telah ditentukan, manajer yang bisa memaksimumkan output dengan jumlah input yang terbatas dalam organisasi koperasi. Berikutnya ada di poin perangkat manajerial koperasi. Nah, perangkat hukum internal, anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau ADART. Nah, pihak manajemen dapat melakukan penyesuaian sedemikian rupa sesuai dengan keputusan rapat anggota. Hal-hal penting diatur dalam ADART, daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasi, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai pembagian SHU, ketentuan mengenai sanksi. Nah, ini dibahas dalam rapat anggota biasanya. Kemudian berikutnya hubungan antara pengurus, pengawas, dan manajer. Hubungan antara pengurus, pengawas, dan manajer koperasi merupakan bagian integral dalam struktural organisasi koperasi, sehingga satu divisi dengan divisi lainnya bersifat bottom up dan up bottom.
yang menggambarkan garis koordinasi yang jelas dan terukur, atau perangkat koperasi dalam mengelola dan mengarahkan organisasi koperasinya. Kemudian bicara tentang struktur internal organisasi koperasi, dapat dibagi menjadi beberapa poinnya. Ada perangkat organisasi koperasi. Yang pertama, dalam perangkat itu ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas yang sudah kita bahas di pertemuan 5 kemarin. Kemudian berikutnya kita lihat di rapat anggota. Di sini beberapa poin yang kita ketahui. Yang pertama adalah kekuasaan tertinggi di koperasi. Kemudian rapat anggota itu adalah kekuasaan tertinggi di dalam organisasi koperasi, minimal dilakukan diselenggarakan 1 tahun sekali atau 3 bulan setelah tutup buku. Rapat anggota menetapkan anggaran dasar koperasi, kebijakan umum, bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, anggaran, pendapatan belanja, pengesahan penolakan laporan keuangan, pengesahan penolakan laporan tanggung-jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian SHU, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Nah, berikutnya adalah kita lihat di pengurus mempunyai poin penting yang bisa dilakukan secara manajerial, yaitu dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Kemudian pengurus sebagai mandataris pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama adalah 5 tahun. Persyaratan menjadi pengurus ditetapkan dalam ADRT koperasi. Tugas pengurus pengelola koperasi dan usahanya mengajukan perancangan kerja dan RAPBK, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, pemilihan daftar buku anggota dan pengurus. Kemudian di wewenang pengurus, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota, mengangkat pengelola manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi. Di sini bisa kita lihat bahwa hubungan antara pengurus dan manajer di sini diangkat oleh pengurus dalam konteks ini ya. Kemudian melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi. Kemudian pengawas, beberapa tugas dari pengawas dipilih dari dan oleh anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas yaitu dalam ART. Tugas pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga. Ini untuk menjaga kerahasiaan dari laporan-laporan atau ada kegiatan-kegiatan yang perlu ditindak di dalam koperasi itu. Kemudian wewenang pengawas meneliti catatan yang ada di koperasi, kemudian mendapat segala keterangan yang diperlukan. Dalam kondisi tertentu, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Kemudian struktur eksternal organisasi koperasi. Di sini ada fungsi Dekopinnya, juru bicara gerakan koperasi baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat. Kemudian alat perjuangan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian membina baik koperasi primer maupun sekunder, wadah partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kemudian pusat diklat perkoperasian. Kemudian sebagai pusat memberi jasa konsultasi manajemen dan advokasi kepada koperasi, sebagai penghubung koperasi Indonesia dengan gerakan koperasi dan lembaga sponsor internasional. Berikutnya fungsi dan proses manajemen dalam koperasi. Nah, di sini ada fungsi perencanaan. Perencanaan adalah suatu perkiraan tentang masa depan yang didasarkan pada harapan yang realistis, sejumlah rencana tindakan strategi taktis untuk mencapai tujuan organisasi, suatu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi aktivitas di waktu yang akan datang. Manfaat perencanaan: pertama, sebagai perwujudan koordinasi di berbagai bagian untuk mencapai tujuan organisasi, dapat menghindarkan keadaan yang tidak terduga, meningkatkan efektivitas efisiensi dengan menggunakan metode kerja yang sesuai, memperlancar pendelegasian wewenang karena adanya kebijakan, prosedur, serta jadwal yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman pengawasan agar pelaksanaan selalu berpedoman pada pencapaian tujuan.
Kemudian berikutnya di sini ada proses perencanaan di koperasi. Di sana yang paling tinggi ini adalah top level management, kemudian ada middle, kemudian ada low. Nah, di top itu ada rencana strategis 5-25 tahun, rencana program middle-nya 2-3, kemudian rencana taktis tahunan di low manager. Di pada top level di pengurus dan manajer, kemudian MM middle ada manajer dan K-unit, kemudian LM ada K-unit dan staff. Di sini kita coba melihat bahwa pengurus bersama manajer, nah ini hubungannya ya, menyusun rencana strategi dan taktis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Pengurus meminta manajer menyusun garis besar program operasional, selanjutnya dibahas bersama dengan pengurus dan pengawas. Manajer juga membuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki tanpa mengabaikan struktur keuangan yang ada. Berdasarkan rencana yang ada, dibuatlah kebijakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan. Secara bersama menetapkan kebijakan personalia, karyawan, usaha, keuangan, dan anggota guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Pengurus membuat rencana penerimaan dan belanja koperasi RAPBK. Rencana yang telah disusun dan RAPBK disampaikan dalam rapat anggota untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan. Oke, berikutnya kita lihat di sini hierarkinya adalah ada rencana strategis, kemudian diturunkan ke rencana program, diturunkan ke rencana praktis. Dari rencana praktis disesuaikan dengan rencana program, tadi rencana program disesuaikan juga dengan rencana strategis. Artinya dari tingkat atas ke tingkat bawah itu harus selalu bersinkron dan berkolaborasi sehingga tidak ada tumpang tindih baik dari sisi tugas, tanggung jawab maupun wewenang, yang nantinya jika ini sejalan maka kinerja organisasi itu dalam koperasi bisa lebih efektif, efisien, dan menghasilkan sesuatu yang produktif. Kemudian tahapan dalam perencanaan, di situ ada menetapkan tujuan, kemudian ada pengambilan keputusan, kemudian ada merumuskan kebijakan organisasi, penyedia usaha, keuangan anggota, kemudian penganggaran, merumuskan pedoman kerja, kemudian di pengorganisasian melakukan perencanaan penyelenggaraan sistem peran. Kemudian ada proses pengaturan pengalokasian kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian faktor penting dalam proses pengorganisasian di koperasi, pembagian tugas, division of work, kemudian departementasi, membuat departemen-departemen pemasaran, keuangan, operasional, dan lain sebagainya. Kemudian rentang manajemen atau kendali, span of control, kompetisi dari pengurus, pengawas, dan pengelola, kompetisi dari bawahan, staf, derajat variasi pekerjaan, teknologi yang digunakan dalam organisasi. Artinya ini sesuatu yang harus dibagi secara detail sesuai dengan job deskripsinya masing-masing tadi. Kemudian ada pendelegasian wewenang, delegation of authority. Ini juga bagian dari strategi kontingensi atau situasional tadi. Kemudian berikutnya kita melihat di sini ada pengurus manajer harus mampu mengumpulkan berbagai sumber daya yang ada di koperasi seperti personalia, dana, fasilitas, inventaris, tugas-tugas pokok dan tugas penunjang, prioritas, tujuan, kemudian merancang ulang penataan organisasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan anggota. Kemudian organisasi dapat tumbuh dan berkembang secara luas mengikuti perkembangan. Kemudian menetapkan kebutuhan dana kerja, mutasinya, dan promosi. Kemudian menjamin personalia agar tercipta ketenangan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi. Nah, ini juga sejalan dengan prinsip koperasi ya, karena koperasi itu adalah bersama-sama mensejahterakan anggotanya. Kemudian ada actuating dan leadership, suatu proses menggerakkan dan menjalankan organisasi koperasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam struktur koperasi itu dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi koperasi yang telah ditetapkan. Nah, penting ada fungsi directing, perintah tertulis SOM, kemudian ada SOP, ada juklak, juknas, ada lembar tugas, disposisi tugas, lisan, disiplin, partisipasi, komunikasi formal maupun informal, vertikal maupun horizontal ya.
vertikal atas ke bawah, kemudian horizontal sesama manajer, sesama level manager atau sesama staff. Kemudian berikutnya adalah kita membahas fungsi pengawasan dan kendali. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jenis pengawasan ada pengawasan preventif, kemudian ada pengawasan korektif. Sumber pengawasan ada pengawasan internal, kemudian ada pengawasan eksternal. Berikutnya model pengawasan formal, ada pengawasan untuk standar prestasi, inspeksi dan supervisi, penulisan prosedur skedul kerja, kemudian menjaga aset organisasi koperasi, kemudian selanjutnya mengukur standar kualitas proses produksi pelayanan, selanjutnya menegasikan wewenang pelatihan pengendalian mutu, TQM, TQS dan TQC. Kemudian mengukur dan mengarahkan keterampilan pekerjaan, sistem karir, observasi langsung, uraian tugas pekerjaan, ketentuan sistem kredit, penilaian kenaikan jabatan atau promosi. Kemudian mengukur dan mengarahkan keterampilan pekerja, sistem karir, observasi langsung, atau di sini adalah manajemen karir bagi para anggota atau para pengurus. Kemudian berikutnya adalah prinsip-prinsip pengawasan. Ada beberapa poin dalam prinsip pengawasan ini. Yang pertama adalah pengawasan harus ekonomis, kemudian fleksibel dan mudah dimengerti, kemudian menjamin diadakannya tindakan korektif. Berikutnya melaporkan adanya penyimpangan, menyebab terjadinya penyimpangan dan alternatif solusi perbaikan. Selanjutnya mengetahui dengan pasti tentang sifat dan kebutuhan dari setiap kegiatan yang harus diawasi. Kemudian personalia pengawasan di koperasi, ada anggota koperasi, pengawas, pengurus, manajer, badan penasihat, dewan pembina. Kemudian ada kementerian koperasi, dinas koperasi, Dekopin, dan koperasi sekunder. Kemudian di sini ada referensi yang yang bisa teman-teman lihat. Berikutnya adalah dalam manajemen dan hubungan antara pengawas, anggota, pengurus dalam suatu koperasi tentunya adalah menjadi bagian integral dalam sebuah organisasi koperasi, karena mereka adalah ibaratkan dalam sebuah struktural, di mana di situ sudah kita jelaskan tadi, di mana ada struktural di top level manajemen, kemudian ada middle dan ada low manajemen, sehingga mereka punya rangkaian kerja yang jelas dan garis koordinasi yang jelas baik secara horizontal maupun secara vertikal, kemudian ataupun secara fungsional gitu ya. Kemudian ada garis koordinasi secara internal maupun secara eksternal. Kemudian pada sisi ini mereka juga dibekali dengan job description dari masing-masing peran mereka dalam sebuah organisasi koperasi itu, sehingga peran mereka itu dititik beratkan untuk bagaimana caranya mereka bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah organisasi koperasi itu. Ya, mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf, bila tahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.